Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid bertanya kepada para ulama istana, "Adakah yang tahu Allah sedang apa sekarang?" Namun tidak ada satupun ulama di istana yang mampu memberikan jawaban. Raja lalu memanggil Abu Nawas yang dikenal cerdas dan menanyakan hal yang sama. "Abu Nawas, apakah kamu tahu Allah sedang apa sekarang?" Dengan senyum cerdiknya Abu Nawas menjawab, "Saya bisa menjawab pertanyaan itu, Baginda, tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda, dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama." Meski terkejut dengan permintaan itu, rasa ingin tahu yang kuat membuat Raja Harun al-Rasyid menyetujuinya. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana, lalu Abu Nawas dengan cerdiknya menjawab, "Jika Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja dan Baginda jadi rakyat biasa." Mendengar hal itu, Raja Harun al-Rasyid tersenyum, menyadari kebesaran Allah dan kebijaksanaan di balik jawaban Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Syair Abu Nawas di akhir hayatnya. Ketika Abu Nawas meninggal dunia, Imam Syafi'i awalnya tak mau mensolati jenazahnya. Namun, saat jenazah Abu Nawas hendak dimandikan, ditemukan secarik kertas di kantong bajunya yang berisi syair ini, "Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, lalu kepada siapa para pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu sebagaimana engkau perintahkan dengan segala kerendahan. Jika engkau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu. Aku pasrah setelah ini." Setelah membaca syair tersebut, Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya dan langsung mensolati jenazah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kali ini kita akan menyimak kisah penuh hikmah dan humor dari seorang tokoh legendaris Abu Nawas. Mari kita simak bersama kisahnya. Suatu hari Abu Nawas bertemu dengan seorang kawannya yang tampak murung di sebuah warung. Dengan rasa iba ia bertanya, "Apa yang membuatmu bersedih?" Abu Nawas pun mencoba menghibur sahabatnya dengan cerita lucu tentang seorang anak petani. Mendengar kisah itu, kawannya tertawa lepas dan merasa pikirannya lebih ringan. Namun, keesokan harinya sahabatnya kembali mengeluh tentang masalah yang sama. Abu Nawas pun mengulangi cerita lucu yang sama dan sahabatnya masih bisa tertawa. Di hari ketiga, Abu Nawas mendapati sahabatnya yang murung lagi. Ketika ia mengulangi cerita yang sama, sahabatnya pun terdiam. "Nah, kalau kamu tidak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita yang sama, mengapa kamu terus mengeluh dengan masalah yang sama?" kata Abu Nawas. Sahabatnya pun tersadar bahwa yang seharusnya ia lakukan bukanlah terus mengeluh, tetapi bersyukur dan mencari solusi. Dari kisah ini kita bisa belajar banyak hal. Jangan terus mengeluh dengan masalah yang sama. Selalu bersyukur dan berhati-hati dalam berkata-kata. Semoga kisah ini menghibur dan memberikan pelajaran yang berharga. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia memanggilnya ke istana dan memberi sebuah tantangan yang tampaknya mustahil. "Abu Nawas, aku ingin kau membawakan sesuatu yang tidak ada di dunia ini.
perintah sang raja. Mendengar permintaan itu, Abu Nawas terdiam sejenak, berpikir keras. Namun permintaan tersebut begitu aneh sehingga ia tidak tahu harus berbuat apa. Wahai Paduka, sesuatu yang tidak ada di dunia ini, apakah Paduka yakin ingin itu? Tanya Abu Nawas meyakinkan. Benar, aku ingin kau menemukan sesuatu yang benar-benar tidak ada di dunia ini. Kau punya waktu 3 hari, jawab sang raja. Abu Nawas pun pamit dari istana dan mulai berpikir siang dan malam. Ia mencoba mencari jawaban, tetapi semakin dipikirkan, semakin ia bingung. Hingga hari ketiga, ia masih belum menemukan solusi. Saat bersiap-siap berangkat ke istana untuk menerima hukuman karena gagal menyelesaikan tantangan, matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah peti tua dan lapuk di sudut rumahnya. Dari mana peti ini berasal? Tanya Abu Nawas kepada istrinya. Aku menemukannya di gudang. Peti itu kosong dan sudah lama tidak digunakan, jawab sang istri. Abu Nawas pun tersenyum menemukan jawabannya. Ia pun segera membawa peti itu ke hadapan Baginda Raja. Paduka, inilah sesuatu yang tidak ada di dunia ini, kata Abu Nawas sambil membuka peti tersebut. Sang raja mengernyitkan dahi, lalu melihat ke dalam peti. Namun, ia tidak melihat apapun. Apa maksudmu, Abu Nawas? Peti ini kosong, seru Baginda Raja. Benar, Paduka. Di dalam peti ini tidak ada apa-apa, dan sesuatu yang tidak ada di dunia ini tentu tidak mungkin bisa terlihat. Itulah jawaban dari permintaan Paduka. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang cerdik. Aku mengakui kecerdasanmu. Baiklah, kali ini kau menang, kata sang raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Sekali lagi, kecerdikan Abu Nawas berhasil mengelabui tantangan sang raja. Terlepas dari kisah ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berbincang dengan kawan-kawannya tentang bahaya fitnah. Ia berkata, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Salah satu kawannya bertanya, wahai Abu Nawas, bukankah fitnah hanya dilakukan dengan mulut dan tidak mengakibatkan cacat atau luka, sedangkan pembunuhan menghilangkan nyawa seseorang? Mengapa fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Abu Nawas tersenyum lalu berkata, semua itu karena dampak yang ditimbulkan oleh fitnah sangatlah besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan. Kawan-kawannya semakin penasaran. Bisakah kau buktikan ucapanmu? Aku sendiri belum pernah mendengar kisah tentang bahayanya fitnah, tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas lalu menceritakan sebuah kisah tentang saudagar kaya yang membeli seorang budak yang suka menebar fitnah. Budak itu menghasut istri saudagar bahwa suaminya ingin menikahi wanita lain. Kemudian ia menghasut saudagar
bahwa istrinya berselingkuh dan ingin membunuhnya. Akibat fitnah tersebut, saudagar membunuh istrinya, lalu keluarga istrinya membalas dengan membunuh saudagar, dan akhirnya peperangan pun terjadi antara dua keluarga. Itulah mengapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ia tidak hanya menghancurkan satu nyawa, tetapi juga bisa menghancurkan kehidupan banyak orang, kata Abu Nawas sambil menutup ceritanya. Kisah selanjutnya, karpet terbang untuk Baginda Raja. Baginda Raja selalu mencari cara untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Suatu hari ia membaca kisah Aladin yang memiliki karpet terbang. Terinspirasi dari dongeng itu, ia memerintahkan Abu Nawas untuk membawakan karpet ajaib yang bisa terbang. Abu Nawas pun berpikir keras untuk mencari cara agar bisa lolos dari tugas ini. Pada akhirnya, ia datang ke istana dengan membawa selembar karpet yang telah dipotong ujungnya. "Baginda, inilah karpet terbang yang Paduka minta," kata Abu Nawas. Baginda pun duduk di atas karpet itu, tetapi karpet tidak kunjung terbang. "Abu Nawas, kenapa karpet ini tidak terbang?" bentak Baginda. Abu Nawas berpura-pura memeriksa karpet tersebut, lalu berkata, "Oh, ternyata karpet ini tidak bisa terbang karena ada bagian yang telah terpotong. Bagaimana mungkin karpet yang tidak utuh bisa terbang?" Baginda terdiam, lalu bertanya, "Kalau begitu, bagaimana cara memperbaikinya?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Maaf Baginda, tugas saya hanya membawa karpet ajaib, bukan memperbaikinya." Baginda pun terpaksa mengakui kecerdikan Abu Nawas dan tidak bisa lagi memaksanya. Kisah selanjutnya, menangkap babi ngepet. Pada suatu malam, Abu Nawas mendengar bahwa babi ngepet sedang meresahkan warga. Ia pun berinisiatif menangkapnya. Dengan membawa karung besar, ia bersembunyi di balik pohon dan bersiap menangkap bayangan hitam yang melintas. Tak lama kemudian, ia melihat sosok bayangan dan segera menangkapnya. Keesokan paginya, warga berkumpul untuk melihat hasil tangkapan Abu Nawas. Namun, ketika karung itu dibuka, yang keluar bukan babi ngepet, melainkan Pak RT yang kebingungan. "Pak RT, kenapa Bapak ada di dalam karung?" tanya Abu Nawas kaget. Pak RT tertawa, "Kamu kira aku babi ngepet? Aku hanya mencari makanan di dapur tadi malam." Warga yang melihat kejadian itu pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas hanya bisa tersenyum malu, menyadari bahwa misinya justru berakhir dengan kejadian lucu. Kisah-kisah Abu Nawas selalu penuh dengan kebijaksanaan dan kecerdikan. Dari perdebatan, ujian dari raja, hingga kejadian lucu, semua menunjukkan kecerdasannya dalam menghadapi berbagai situasi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan dapat menjadi senjata yang ampuh dalam menghadapi tantangan hidup. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan pencuri yang licik. Belakangan ini, situasi di kampung Abu Nawas sedang tidak aman. Pencurian marak terjadi, dan beberapa tetangga Abu Nawas sudah menjadi korban. Pelaku terbilang nekat karena ia beraksi seorang diri, tapi jika ada yang mencoba melawannya, ia tidak segan-segan bertindak kejam. Warga menjadi sangat resah
dan meminta bantuan ke istana agar kampung mereka dijaga. Baginda Raja pun mengirimkan puluhan prajurit untuk menjaga keamanan. Beberapa prajurit ditempatkan di area rawan pencurian, sementara yang lainnya bertugas berpatroli berkeliling kampung. Namun, pencuri yang cerdik ini tetap mampu menyelinap tanpa ketahuan. Kali ini sasarannya adalah rumah Abu Nawas. Saat tengah malam tiba, pencuri itu memanjat atap rumah Abu Nawas. Sang istri yang masih terjaga menyadari kehadiran tamu tak diundang tersebut dan segera membangunkan suaminya. "Wahai suamiku, di atap rumah kita ada seorang pencuri," bisiknya panik. Abu Nawas terkejut dan segera bangun. Ia berpikir cepat, sebab jika ia melawan secara langsung, mereka bisa celaka. Namun, ide cemerlang pun muncul dalam benaknya. "Turuti saja perintahku," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan suara lantang, sang istri berkata, "Wahai suamiku, apakah di dalam karung ini semua berisi uang? Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini?" Abu Nawas menjawab, "Mengapa kau membangunkanku hanya untuk menanyakan itu?" Sang istri melanjutkan, "Aku penasaran, dari mana asal uang sebanyak ini?" Abu Nawas kemudian berkata, "Dulu semasa muda aku adalah seorang perampok. Uang ini adalah hasil rampokanku." "Aku tidak percaya, pasti bohong," istrinya. "Wahai istriku, jika kau tahu rahasianya, pasti kau akan percaya," ujar Abu Nawas. "Ceritakanlah padaku, aku sungguh ingin tahu," desaknya. "Baiklah, aku akan memberitahumu, tapi kau harus janji tidak bilang siapapun." "Aku janji suamiku," balas istrinya. Abu Nawas pun berkata, "Saat itu sebelum merampok, aku memanjat atap rumah targetku. Jika bulan belum muncul, aku menunggu." "Untuk apa menunggu bulan?" tanya istrinya berpura-pura penasaran. "Disinilah rahasianya. Jika bulan sudah muncul, aku mengucapkan mantra abrakadabra 3 kali, lalu aku melompat dari atap. Cahaya bulan akan membuatku melayang perlahan hingga mendarat dengan aman di tanah. Dengan cara ini, aku bisa masuk ke rumah orang tanpa terlihat dan mencuri tanpa ketahuan," jelas Abu Nawas. Sementara itu, pencuri yang berada di atap mendengar dengan penuh antusias. Ia berpikir, "Sungguh luar biasa ilmu Abu Nawas. Malam ini juga aku akan mencobanya." Saat bulan bersinar terang, ia mengucapkan mantranya abrakadabra 3 kali, lalu melompat dari atap. Namun bukannya melayang, ia jatuh dengan keras ke tanah. Tulang rusuk dan kakinya patah, membuatnya mengerang kesakitan. Mendengar suara gaduh, Abu Nawas dan para tetangga segera keluar rumah. Salah satu warga bertanya, "Ada apa ini Abu Nawas? Siapa orang ini?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Inilah pencuri yang selama ini meresahkan kampung kita." Tak lama kemudian, para prajurit istana datang dan menangkap si pencuri. Sejak saat itu, kampung Abu Nawas kembali aman dan tentram. Begitulah kisah kecerdikan Abu Nawas yang selalu menemukan cara untuk mengatasi masalah dengan kepintaran dan kelicikannya yang sangat luhur. Tak hanya mengundang tawa, tapi juga memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga tentang kebijaksanaan dan kecerdikan dalam menghadapi tantangan hidup. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan teka-teki yang mustahil. Pada suatu hari, Baginda Raja menghadapi sebuah masalah yang pelik. Seorang utusan dari negeri jauh datang membawa sebuah teka-teki yang diklaim tidak bisa dijawab oleh siapapun di dunia ini. Jika raja berhasil menjawabnya, negerinya akan mendapatkan emas dalam jumlah yang sangat besar. Namun,
Jika gagal, negeri raja harus menyerahkan 1000 ekor kuda sebagai tanda kekalahan. Baginda raja yang merasa cemas dan segera memanggil para penasehatnya termasuk Abu Nawas. Namun, sebelum Abu Nawas sempat bicara, Abu Jahil yang sok pintar tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh keyakinan, "Paduka yang mulia, hambalah orang yang paling pintar di negeri. Biarkan hamba yang menjawab." Raja yang sering menyaksikan kebodohan Abu Jahil merasa ragu, tapi karena penasaran ia mengizinkannya. Utusan negeri jauh itu kemudian berkata, "Jika engkau bisa menjawab satu pertanyaan dengan benar dan satu lagi dengan salah, maka negerimu menang. Tapi jika kedua jawabanmu benar atau kedua-duanya salah, maka negerimu kalah." Inilah pertanyaannya. Jawablah, apakah besok akan turun hujan? Abu Jahil dengan percaya diri menjawab, "Besok akan hujan." Dan apakah jawaban pertamamu benar? Abu Jahil yang tidak berpikir panjang menjawab, "Iya." Mendengar itu, utusan tersebut tersenyum dan berkata, "Karena kedua jawabanmu benar, maka negerimu kalah." Wajah Abu Jahil pun seketika pucat pasif dan ia mulai berkeringat. Melihat ini, Abu Nawas tertawa kecil dan maju ke depan. Raja yang sudah terbiasa dengan kecerdikan Abu Nawas pun memberikan kesempatan kepadanya untuk menjawab. Abu Nawas tersenyum dan menjawab pertanyaan pertama, "Besok akan hujan." Kemudian utusan itu bertanya lagi, "Apakah jawaban pertamamu benar?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Tidak tahu." Semua yang hadir terdiam, para menteri mengernyitkan dahi, bahkan Baginda Raja sendiri merasa bingung. Namun, utusan negeri jauh itu akhirnya tertawa dan berkata, "Luar biasa, jawaban pertamamu benar, karena hujan memang hanya memiliki dua kemungkinan, turun atau tidak. Jawaban kedua salah, karena seharusnya kau bisa mengetahui dengan demikian, negerimu menang." Seluruh istana pun bersorak gembira, kecuali Abu Jahil yang menundukkan kepala karena malu. Ia berpura-pura batuk dan perlahan mundur ke belakang, berharap tidak ada yang memperhatikannya. Namun, para pengawal istana sudah siap menertawainya. Sebagai hadiah atas kecerdasannya, Raja memberikan Abu Nawas 1 peti emas. Sementara Abu Jahil hanya bisa gigit jari dan bersumpah untuk tidak sok pintar lagi. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menjawab dan memecahkan teka-teki yang sulit. Di masa Raja Harun al-Rasyid, ia dikenal sebagai penyair yang cerdas, penuh humor, sekaligus religius. Suatu hari kota Baghdad dikemparkan oleh orang asing yang menantang keberadaan Tuhan. Tidak ada yang bisa membantahnya, sampai Abu Nawas turun tangan. Bagaimanakah kisahnya? Pada suatu hari kota Baghdad dikejutkan oleh kedatangan seorang pria asing. Ia berjalan di pasar sambil mengumumkan keyakinannya. "Aku tidak percaya adanya Tuhan. Jika Tuhan memang ada, buktikan dengan logika." Warga yang mendengar ucapannya mulai gaduh. Sebagian mencoba membantahnya. Tapi orang asing itu selalu punya jawaban yang membuat mereka terdiam. Berita ini pun sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Mengetahui kegaduhan yang terjadi, sang raja memerintahkan pengawalnya untuk membawa orang asing itu ke istana. Di hadapan raja, orang asing itu tetap menantang. "Apa tujuanmu membuat kegaduhan di negeriku?" tanya sang raja. "Aku hanya ingin jawaban. Orang-orang Islam mengatakan bahwa dunia dan seisinya diciptakan oleh Tuhan. Jika begitu, siapakah yang menciptakan Tuhan?" tanya orang asing itu dengan sombong. Raja Harun al-Rasyid sebenarnya bisa saja menjawab berdasarkan dalil agama. Namun,
Ia tahu bahwa orang asing itu hanya percaya pada logika, bukan dengan wahyu. Saat raja masih berpikir, seorang menteri berbisik kepadanya, "Paduka, jika soal logika, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa memberikan jawaban yang membuat orang ini takluk." Raja pun tersenyum dan segera memanggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian Abu Nawas tiba di istana. "Baginda Raja, ada apa hingga hamba dipanggil?" tanya Abu Nawas. Orang ini menantang keyakinan kita. Ia bertanya jika Tuhan menciptakan alam semesta, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Tanya raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas menatap orang asing itu sambil tersenyum. Ia duduk tepat di hadapan lawannya dan berkata, "Baiklah, silahkan ajukan pertanyaanmu." Dengan penuh percaya diri, orang asing itu mengulang pertanyaannya. "Segala sesuatu di dunia ini pasti ada penciptanya. Jika kalian percaya Tuhan menciptakan alam semesta, lalu siapa yang menciptakan Tuhan?" Abu Nawas berpura-pura berpikir sejenak, lalu ia berkata, "Baiklah, sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari mana?" Orang asing itu menjawab, "Dari 2 ditambah 1. "Bagus. Lalu angka 2 berasal dari mana?" "Dari angka 1 ditambah 1. Abu Nawas pun tersenyum. "Kalau begitu, angka 1 berasal dari mana?" Orang asing itu terdiam. Ia berpikir keras, tetapi tidak pernah menemukan jawaban. Melihat orang asing itu kebingungan, Abu Nawas berkata, "Lihat, angka 1 tidak berasal dari angka manapun. Ia adalah angka pertama, awal dari semua angka lainnya. Begitu pula Tuhan. Tuhan adalah awal, yang maha awal, tidak diciptakan, tetapi menciptakan segala sesuatu. Jika kau bertanya siapa yang menciptakan Tuhan, sama seperti aku bertanya dari mana angka 1 itu berasal, kau pasti tidak akan pernah bisa menjawabnya." Orang asing itu terdiam. Ia merenungkan jawaban Abu Nawas, lalu mengangguk perlahan. "Jawabanmu masuk akal, aku tidak bisa membantahnya." Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan perdebatan itu langsung tersenyum lebar. Seperti yang kuduga, Abu Nawas selalu punya cara untuk membuat lawannya takluk dengan logika yang sederhana. Para menteri dan hadirin di istana pun bertepuk tangan. Orang asing yang tadinya begitu sombong kini terdiam dan merenung. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani menantang keberadaan Tuhan di kota Baghdad. Semua orang semakin yakin bahwa kebijaksanaan tidak hanya berasal dari kitab suci, tetapi juga dari logika yang tak terbantahkan. Dari kisah ini, kita bisa belajar keyakinan bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana, namun logis. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak harus dipaksakan, tetapi cukup disampaikan dengan kebijaksanaan. Jika sesuatu memiliki awal, maka pasti ada sesuatu yang tidak memiliki awal, dan itulah Tuhan. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan menuju kebunnya yang cukup luas. Kebun itu ditanami berbagai macam buah dan sayuran yang segar dan siap untuk dipanen. Abu Nawas bersyukur atas berkah yang Allah berikan kepadanya. Hari itu cuaca sangat terik, sehingga ia merasa lelah dan memilih untuk berteduh di bawah pohon beringin yang rindang, sambil menikmati bekal makanan yang telah disiapkan istrinya. Setelah selesai makan, Abu Nawas membaringkan tubuhnya di bawah pohon tersebut dan mulai memperhatikan setiap detilnya, dari daun, ranting, hingga buahnya yang kecil. Tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di benaknya.
Mengapa pohon sebesar ini hanya menghasilkan buah yang kecil, sementara pohon labu yang kecil justru menghasilkan buah yang sangat besar? Apakah Allah tidak adil? Tak lama setelah itu, angin bertiup, dan sebuah buah beringin jatuh tepat mengenai kepalanya. Seketika itu, Abu Nawas tersadar dan berkata dalam hati, ternyata beginilah jawabannya. Allah memang maha adil. Jika buah pohon beringin sebesar labu, bisa saja kepala pecah saat kejatuhan. Ia pun tersenyum dan bersyukur atas kebijaksanaan Allah. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas tampak sibuk mencari sesuatu di halaman rumahnya. Ia mondar-mandir ke sana kemari, mengamati setiap sudut dengan penuh kesungguhan. Beberapa tetangga yang melihatnya merasa penasaran dan bertanya, "Apa yang sedang kamu cari, Abu Nawas?" "Aku kehilangan cincinku," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, para tetangga pun segera membantunya mencari cincin tersebut. Mereka menghabiskan waktu cukup lama menyisir setiap sudut halaman, tetapi tetap tidak menemukannya. Salah satu tetangga kemudian bertanya, "Abu Nawas, di mana tepatnya cincinmu jatuh?" Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Seingatku, cincin itu jatuh di dalam rumahku." Mendengar jawaban itu, para tetangga terkejut dan marah. "Lalu kenapa kita mencari cincinnya di luar?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Bukankah ini sering terjadi dalam kehidupan kita? Saat menghadapi masalah, kita sering menyalahkan pihak lain dan mencari solusi di tempat yang salah. Padahal sumber masalahnya ada di dalam diri kita sendiri." Dan begitulah cerita kali ini, sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.